Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan kajian mendalam terkait kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Kajian yang dilakukan KPPU guna memastikan persaingan yang sehat dan mencegah adanya monopoli. Menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat, khususnya mencegah adanya monopoli. Menurut Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Deswin Nur, kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU, sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Adalah menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini. KPPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina, serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Terkait kelangkaan stok BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau SERI, Yusri Usman menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan distribusi BBM yang mewajibkan memberikan kesempatan yang sama kepada badan usaha swasta penyedia BBM, sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih BBM dengan kualitas terbaik. Menurut Yusri, dibutuhkan gerak cepat dari pemerintah untuk memberi ruang bagi pelaku usaha menambah pasokan BBM yang selama ini mengalami kelangkaan. Tak hanya itu, Yusri juga tidak sepakat dengan langkah pemerintah yang berencana mewajibkan pengelola SPBU swasta melakukan impor minyak satu pintu melalui Pertamina. Langkah ini dianggap Yusri merupakan bentuk monopoli usaha. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja. Biar dilihat, jadi ada pembanding. Apakah SPBU asing itu murah beli BBM-nya dari negara entah di Singapura atau dari manapun, sama Pertamina juga ada pembanding. Ini berbahaya ini kebijakan Bali. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti perilaku direksi perbankan yang dinilai terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini. Dengan gelontoran likuiditas 200 triliun rupiah di perbankan, Purbaya meminta petinggi Bank BUMN untuk berpikir keras merealisasikan kreditnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta perbankan untuk bekerja keras merealisasikan kredit dari penempatan dana 200 triliun yang digelontorkan pekan lalu. Pasalnya selama ini bank cenderung memilih cara aman dengan menempatkan dana di instrumen rendah risiko ketimbang menyalurkan kredit ke sektor produktif. Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di Bank Himbara bisa menjadi dorongan bagi perbankan untuk lebih aktif mencari proyek produktif. Untuk direksi perbankan diminta keluar dari zona nyaman dan berpikir keras merealisasikan kreditnya. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh tempat yang aman, yang nggak mau ngapain, dapat spread cukup,
untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Pemindahan dana dari Bank Indonesia ke perbankan umum diharapkan dapat menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Dengan mekanisme pasar, bank didorong untuk bersaing menyalurkan kredit, sehingga kompetisi tersebut pada akhirnya bisa menekan suku bunga pinjaman. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Regional Jawa tahun 2025 di Surabaya pada 12 hingga 14 September 2025. Ajang FESYAR yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan menuju Indonesia Syariah Economic Festival sebagai salah satu pendorong perekonomian nasional. Dalam rangka mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di regional Jawa, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa yang berlangsung di Surabaya pada 12 hingga 14 September 2025. FESYAR Jawa 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival yang akan digelar 8 hingga 12 Oktober 2025. Kegiatan FESYAR Jawa ini dibuka langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, FESYAR Jawa berperan penting mengubah cara pandang masyarakat dari sekedar transaksi halal menjadi gaya hidup halal. Langkah ini akan menghadirkan budaya ekonomi umat yang produktif, mandiri, serta adaptif terhadap perkembangan era digital. Capaian dari ekonomi Islam kita ini Indonesia sudah nomor 3 dan tentu kita berharap bahwa sekarang ini akan terus bisa ditingkatkan dengan catatan-catatan yang tadi telah kami sampaikan. Ya, selalu. FESYAR Jawa yang mengusung tema sinergi ekonomi dan keuangan syariah memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi regional ini difokuskan pada 3 aspek utama, yakni pertumbuhan, inklusi, dan digitalisasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga menyiapkan 6 inisiatif strategis, diantaranya gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal atau gerbang santri, hingga jaringan wirausaha syariah mendorong ekspor atau jawara ekspor. Inisiatif strategis tersebut ditempuh untuk memperkuat ekonomi syariah di Jawa maupun nasional dalam mendukung transformasi Eksyar menuju Indonesia Emas 2045. Ekosistem yang ada terus meningkat, baik itu dari sisi demand maupun supply-nya. Dari demand artinya adalah dari masyarakat, dari pelaku usaha, baik itu yang berbisnis maupun terkait dengan pembiayaan. Dari supply-nya juga kita dorong terkait dengan pembiayaan dengan perbankan bersyariah, sehingga pilar-pilar inilah yang kita jabarkan, baik itu yang terkait dengan program dari kantor pusat, kemudian kita implementasikan di berbagai daerah di Indonesia. FESYAR yang diadakan di kawasan bukan hanya menjadi katalis mendorong dan berkembangnya aktivitas ekonomi syariah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusif di kawasan dan mendukung terwujudnya pembangunan lebih berimbang antara pertumbuhan dan pemerataan. Ajang FESYAR Regional Jawa 2025 menargetkan business matching senilai 25 miliar untuk pembiayaan dan 10 miliar untuk perdagangan. Sehingga Bank Indonesia menyebutkan ajang ini bukan sekedar seremoni, melainkan wadah gerakan bersama memperkuat ekonomi syariah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ade Firmansyah, IDX Channel.